Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM. Gini aja Mas Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak, jangan dong Pak, jangan dong. Yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Frits Alorboy. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tuh, jadi memang. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, kita biar clear dulu. Ini capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Iya. Ternyata ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik. Udah. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan membahas edisi linglung para pembela Jokowi. Yang membela Jokowi hanya dengan narasi kedunguan, tanpa tuntunan logika berpikir akal sehat, yang malah membuat para pembela linglung ini hanya jadi bahan olok-olok di ruang publik. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Edisi linglung para pembela Jokowi yang pertama, ada Profesor Kuncoro, guru besar yang berpikiran sempit, yang membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu, hanya berdasarkan informasi yang katanya, dan hanya mempercayai data yang dia miliki, tanpa bisa menunjukkan satupun bukti data yang dia punya. Kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester, itu berlaku di semua fakultas. Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu? Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia, dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kuncoro punya data sekarang? Saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data. KRS? Iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada? KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS, tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya, dan sumber dari Bung Risman tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya begitu banyak. Ya, intinya Prof Kun yang mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Ketika Bung Risman mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa, meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa. Jujur saya mengatakan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Saya ingin dengar seperti apa pandangan Prof Kun soal dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Oke. Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat
sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, pertanyaannya adalah kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu, gitu loh. Cerdas. Selanjutnya edisi linglung para pembela Jokowi yang kedua. Ada mantan Wamendes Paiman Raharjo yang nekat menantang Roy Suryo untuk berduel sampai mati ketika berdebat di program Rakyat Bersuara hanya untuk membela Joko Widodo. Benar-benar mantan wamen linglung. Ini Pak Iman juga ngina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan kampungan. Jangan. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu. Sekarang gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini. Oke. Mas Suryo ini. Oke, buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya. Soal gitu loh. tadi soal Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah itu. Oke. Ini catatan aja efeknya. Karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Iman juga ngina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Wah, kaget. Kaget. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan Kampungan. dong Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Ya, saya pikir ini bukan- Profesor Ya, kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Jangan. Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak. Jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Yang ketiga, ada Fritz Alurboy, ternak linglung pembela Jokowi, nekat datang ke studio Rakyat Bersuara dan membuat keributan hanya untuk naik panggung debat dan membuat kebohongan dengan menyatakan memiliki ijazah yang sama seperti Joko Widodo. Namun setelah kebohongannya terbongkar, ternak linglung ini langsung diusir Aiman dari studio Rakyat Bersuara. Closing statement bagi para narasumber. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alurboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya harus kasih, imbang juga ya. Salam kenal Bang Rosmond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Sombong amat. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada.
Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Sebentar. Oh, ini di sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. jasa khas Enggak, ini di- enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Iya, Ternyata ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, tepuk tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya mau ada bilang buat begini. saya ya. Udah, Coba kita respon banding. dan Roysul. Udah, nggak ada. Roysul ijazah. Nggak Udah, usah. Sertifikat ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Sama dia. Masih, Bang. Kelar. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Yang keempat, ada penasehat Kapolri, penasehat linglung pembela Jokowi, yang mengatakan dia tidak membela Jokowi. Namun setiap ucapan dan diksi yang dia lontarkan justru sangat terkesan membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu. Bahkan dia juga menghina Rismon Sianipar sebagai keledai. Kait dengan Kita memang susah ya kalau berdebat dengan keledai. Kita memang susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Nah, itu dibantah gitu kemana? Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke, silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh? Tunjukkan wayang terus ini seperti Raja Jawa dan sebagainya ini itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Wah, Ya itu umumnya kayak gitu penafsiran. Setuju. Astro ini. Ya, itu. Jadi itulah sayangnya ya pada publik saya Ini bisa saya bantah nggak? Iya. Saya sampaikan. Nanti saya beri kesempatan. Nanti saya beri kesempatan. Oke. Saya tidak mau Ngaco ini. membantah. Oke. Saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Saya hanya menjelaskan kebenaran yang di lapangan. Pembohong, kau pembohong. Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Oke. Itu. Tuduhan Ya. serius ini. Nah itu Pak. Silakan. Fitnah ini. Anda menuduh. Fitnah ini. Nanti Saya nggak mau dipotong ya. Ya. Loh, nggak mau dipotong tapi kalau Saya tidak mau ngomong dipotong. ngawur gitu ya nggak boleh. Saya tidak mau dipotong. Anda nggak boleh ngomong ngawur Oke, gitu. oke. Nanti saya beri kesempatan. Ini bukan Mas Roy. fitnah, udah diproses penyidikan, udah naik. Udah. Nanti Nggak Mas Roy. boleh ngawur Nanti gitu. saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan Pak Arianto. Kalau Irjen mereka ngomong ngomongnya Pak kayak gitu. Jokowi jago bohong-bohong, dia nggak mau dituduh fitnah. Inilah salah satu ya yang saya pengen tunjukkan pada rakyat ya, bahwa begini, sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Itu masalahnya. Sesat ini pikirannya. Media yang Ya. bohong Subianto ganti ahli kayak gini Pak. Medianya Oke, oke. dipanggil ini Pak. Ya. Medianya Sambo juga memang, salah dia. Iya, saya setengahkan. Memang kalau Bayar rakyat ada ini, MOU pakai pajak. terkait dengan Kita produk memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Kita memang susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Ada produk Eh, bahwa harus ke kamu mengatakan Dewan kerja. Pers dulu. Bentar, saya- Oke, baik. Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Bisa disanggah secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi Bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan satu yang dokumen salah. pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang Ya waktu itu dilakukan. Anda nggak ikut. Kok nggak Saya ikut? Gimana? Emang nggak ikut gimana? Itu saksi satu. Saksi satu. Bohong Anda. Pembohong, kau pembohong. Seksi Oke, oke. satu memang tidak ada. Seksi dua ada semua Ya itu. kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir Silakan. gimana sih? Silakan. Maka inilah saya sampaikan pada Ini publik. ya. ini lain Bohong. lagi. Seksi dua kami nggak boleh hadir. Bohong. Cukup. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Bentar Pak, bentar. Ini supaya Jangan rakyat semua teriak, tahu jangan ya. teriak ya. Kami bertiga itu hadir di gelar perkara khusus. Pada saat yang dia sampaikan ada saksi-saksi ahli, kami sudah disuruh keluar. Coba bayangkan, adil nggak itu? Kami bertiga Kami tunggu argumentasi itu. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli loh. Tapi begitu ada saksi-saksi ahli, orang itu bilang, ya kita disuruh keluar. Adil nggak itu rakyat Indonesia? Adil kan. Edisi linglung para pembela Jokowi yang terakhir. Ada relawan linglung, Norman Hadinegoro, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa,
sangat militan dalam membela Joko Widodo. Bahkan ia sampai mempermasalahkan ketika Ahmad Kozinudin memanggil Joko Widodo dengan sebutan saudara Joko Widodo. Benar-benar relawan linglung yang gila hormat. Yang terhormat lawyer kita nih, ya kalau Anda manggil Pak Jokowi saudara Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ada di depan Anda. Loh, daripada saya panggil Jokowi saudara Jokowi, silakan, itu hak Anda, hak Anda. Dan saya memanggil saudara Norman itu biasa saja. Iya benar, saya mau. Saudara Elvira, tapi saudara Rifai, Anda sebagai saudara lawyer, Jokowi, apa masalahnya? sebagai apa harus saya panggil sinuwun engkang ngarso dalem Jokowi? Dengar dulu. Enggak. Ya. Ini bapak-bapak ini kembali lagi, diputar-putar ke situ aja, muter aja, kayak gasingan. Jadi saya ingat masa lalu. Ini jangan-jangan kita bicara lagi kadrun dan kampret. Sanggep nih kampret nih. Memperluas lagi nih pertarungan. Ya. Memperluas lagi. Ini larinya kemana? Luka bangsa yang sudah selesai. Jangan dibuat lagi. Relawan. Ini kayak masalah relawan ngawur. Kalau udah nggak bicara, kita ini negara hukum. Ini semua ini apa? Percayakan sama polisi. Ya bukan stigma, polisinya nggak percaya. Itu kan Anda yang mulai. Yang tidak ada tindak pengacara pidananya, kita ya. Pak. Tindak pidananya nggak ada 3 pasal itu. Tunggu aja. Bapak tahu. Tunggu saja pengadilan. Tunggu saja. Bapak jubir polisi ya? Iya. Atau keluarganya polisi? Seharusnya Saya ditolak. lama-lama tersinggung loh kalau Anda terus mengatakan nanti akan jadi tersangka.